karena sebenarnya beliau berhadir pada kegiatan hari ini bersama dengan Kabid PK karena ada sesuatu dan lain hal, sehingga beliau mewakilkan kepada kami untuk mengikuti kegiatan ini. Pendidikan Kabupaten Barisan Utara dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya memohon doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga kegiatan kita bisa lancar, dan dengan ini saya buka secara resmi. Sekian, terima kasih atas semua perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Selamat pagi. Dulu saya Hussein Wati, mungkin banyak yang kenal saya dari Selatan dari SMA Negeri 3 OTW. Kemudian rekan saya Bu Yuyun berasal dari SMP 5 OTW, dan satu lagi yang menggunakan baju PGRI ini Pak Andi Joko Suwarno dari SDN 1 Lahai 2 ya Pak. Di sini kami memiliki tugas untuk melakukan diseminasi atau pemaparan, di mana akan dijadikan program aksi nyata. Tadi sudah dijelaskan bahwa alur Merdeka Belajar itu yang pertama adalah M, ya, mulai dari ada akronimnya. M itu mulai dari diri sendiri, kemudian eksplorasi konsep, kemudian demonstrasi kontekstual, kemudian elaborasi, dan koneksi antar materi, dan yang terakhir adalah aksi nyata. Nah, ini adalah merupakan salah satu bentuk aksi nyata yang kami lakukan dalam modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Di sini tentang penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Kemarin kami juga sudah melakukan demonstrasi konseptual, yaitu membuat video, yaitu tentang penerapan atau pendekatan kepada siswa yang melanggar keyakinan kelas dan keyakinan sekolah, atau dalam saya mungkin melanggar disiplin yang ada di sekolah dengan menggunakan pendekatan metode restitusi. Artinya dengan metode tersebut tidak ada siswa yang disakiti hatinya. Mungkin sama seperti kata Bu Sri tadi, bahwa beda zaman, beda lagi cara mentreatnya atau memperlakukannya. Sini saya kebetulan kebagian dalam hal disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Nanti rekan-rekan saya yang akan melanjutkannya. Yang pertama itu budaya positif, ya. Apa saja? Bentar. Budaya positif tadi ada disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, materi-materinya, kemudian ada tentang keyakinan kelas, kebutuhan asal manusia, kemudian restitusi yang berkaitan dengan segitiga restitusi. Ini yang merupakan hal baru. Saya aja pun sangat-sangat banyak ketinggalan dalam hal istilah-istilah dalam dunia pendidikan sekarang. Makanya dengan mengikuti program bergerak ini, ya semoga kepribadi saya dulu bisa tahu dan bisa saya jalankan untuk diri saya dan sekolah saya. Nah, kami berharap kami juga bisa memberikan atau menjadi influence untuk rekan-rekan lainnya, terutama rekan pribadi di sekolah. Kemudian, apa sih itu disiplin positif? Kita tahu bahwa disiplin itu adalah merupakan sebuah istilah di mana ada kata aturan ya, dalam kedisiplinan. Mungkin Bapak Ibu ada yang udah tahu mungkin apa sih itu disiplin, atau dari pemahaman Bapak Ibu apa sih itu disiplin? Bisa dari saya Ibu, apa disiplin itu? Terima kasih Mas Jati. Menurut saya disiplin itu berarti lebih ini, misalnya untuk waktu, lebih teratur, mengikuti pelajaran, masuk dan pulang juga kayak gitu. Kemudian ya tepat waktu, ya lebih ke situ istilahnya. Apa sudah untuk Ibu ya? Ada lagi yang mau bantu saya? Apa sih itu disiplin? Nah, ini agak juga sama senior saya, Pak. Ya, terima kasih. Mungkin mengandung makna juga disiplin itu menempatkan suatu pada benar.
Jadi disiplin sebetulnya bukan mengatur waktu. Mohon maaf saya, misalnya orang menggunakan dasi, dasi itu kan ketika kita menggunakan baju yang berangkat. Jadi kalau misalnya dipaksakan, ada dulu mohon maaf saya, waktu kita pernah juga. Jadi kan panitia kadang-kadang disiplin. Tapi dia panitia, tapi ada orang berpakaian mohon maaf karena sedang ini berpakaiannya disuruh pakai dasi. Berarti itu juga sebenarnya tidak disiplin karena menyalahi aturan disiplin. Atas menurut Bapak, bahwa konsep disiplin itu banyak ya, bukan cuma dalam aturan, bukan cuma dalam tepat waktu. Jadi nilai-nilai disiplin ini sangat banyak sekali. Bukan hanya kita saja yang memaksakan untuk orang lain, tapi kita pun juga bisa memberikan arti atau mengajarkan arti yang namanya disiplin itu. Di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, terutama dalam kita dalam hal bidang pendidikan. Yang pertama yaitu adalah cara penerapan disiplin di lingkungan sekolah, yaitu menerapkannya dengan cara apa? Mungkin saya salah satu termasuk produk pendidikan zaman dulu. Ya, mulai dari tadi kurikulum banyak. Saya seperti dengan Bu Yuyun, saya pernah merasakan kurikulum CBSA, coret-coret sampai habis katanya dulu. Padahal cara belajar siswa akhir ya, kalau nggak salah. Itu waktu masih saya SD. Kemudian ada kurikulum apa tadi yang CBSA? Sebelum KBK ada lagi kurikulumnya. Bukan, ada ya tahun 94 tuh SD itu. KBK itu tahun 1999 sampai 2000-an. Kurikulum berbasis kompetensi. Ada KBK, ada KTSP, kemudian ada K13, ada K13 yang direvisi, yang terakhir kurikulum Merdeka. Dan saya pun baru tahu ternyata Merdeka itu ada kepanjangannya. Dulu kami pernah ditanyakan oleh Ibu Sarina pertanyaan semantik. Ada yang tahu nggak itu merdeka? Kami kira merdeka itu bebas. Ternyata merdeka itu ada kepanjangannya tadi sudah disebutkan bahwa merdeka itu ada akronimnya. Nah, zaman dulu ya, kalau kita melanggar aturan sudah pasti mendapatkan hukuman. Minimal dulu saya dapat dapat satu buah rotan minimal, atau bukan rotan aja tapi dapat penggaris. Tapi penggaris itu menyisakan bekas di belakang. Kalau kita kena hukuman, tahu orang tua, kita dapat double, dapat bonus lagi. Kita dapat hukuman di sekolah, pulang ke rumah dapat bonus dari orang tua. Dan itu merupakan sebuah fenomena zaman dulu. Tapi itu pasti membekas di ingatan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah mendapatkan hukuman dari gurunya zaman dulu, dan sampai sekarang mungkin diingat. Ya, itu jadi sebuah ingatan yang membekas sampai sekarang. Nah, itulah kenapa ada yang namanya penerapan disiplin positif sekarang. Nah, disiplin positif ini menghindari ya melaksanakan penerapan disiplin sekolah tanpa adanya kekerasan, kemudian tanpa adanya ancaman. Ya, ancaman-ancaman mungkin ya yang kita lihat sekarang banyak, tapi ya mudah-mudahan saya yakin sekolah-sekolah di daerah selatan belum pernah mendengar yang namanya problem masalah kekerasan di sekolah. Waktu saya kemarin ikut sering rapat PGRI, dan di PGRI pun juga berusaha memberikan perlindungan hukum. Kemudian dalam prakteknya disiplin positif ini memungkinkan komunikasi yang efektif ya, dan membiasakan perilaku yang efektif antara guru dan peserta didik. Oke, next. Nah, di sini kita lihat gambarnya. Gambar yang pertama itu ada guru yang memarahi siswanya. Nah, kemudian ada guru yang nauzubillah jelek sih, mudah-mudahan jangan dia menambah siswanya atau memukul. Kemudian ada siswa yang merasa malu. Mungkin kita pernah memalukan siswa. Nah, bahkan ada kalimat-kalimat kan sekarang yang namanya bullying. Ya, apalagi
atau bullying ini sekarang sangat pekat. Sampai ada undang-undang yang mengatur larangan bullying. Itu pasti pernah kita lakukan, dan saya pun juga pernah melakukannya sebagai guru. Ya, saya secara tidak sadar pernah memalukan siswa. Contohnya menyuruh siswa berdiri di depan kelas. Dia akan merasa malu. Kemudian saya pernah memarahi siswa. Ini kenyataan. Bahwa pernah mengatakan dengan nada tinggi kepada siswa, yang mungkin kita secara tidak sadar ada momen saatnya kita nggak bisa mengontrol emosi, pasti. Nah, ini adalah sebuah apa yang pernah kita lakukan. Di sini saya mengatakan dari ini, nah dengan belajar tentang budaya positif ini, saya berharap diri saya sendiri dulu akan bisa berubah menjadi seperti ini. Yang pertama, dari memarahi diganti dengan berdiskusi dengan siswanya. Bagaimana diskusi dengan baik? Ya, dengan memberikan menstabilkan identitasnya. Kemudian dari memukul atau jangan sampai yang memukul ya, dengan memberikan solusi. Misal ada siswa yang terlambat, selalu terlambat masuk kelas atau selalu terlambat datang ke sekolah, kita mencari solusinya, yaitu dengan cara mencari tahu atau mengidentifikasi masalahnya. Dan yang terakhir, daripada kita memalukan siswa, lebih baik kita memberikan apresiasi kepada siswa. Contoh seperti yang dilakukan Ibu Sri tadi, dengan mengangkat tangan ke atas dan tunjuk ke arah seseorang yang kita beri apresiasi. Lanjut. Nah, di sini kenapa sih harus disiplin positif? Nah, kenapa harus disiplin positif? Nah, disiplin positif ini berdasarkan pada prinsip menghargai hak anak. Ada guru PPKN masih ini. Nah, guru PPKN. Oh, saya pernah punya kan saya. Di SKB ya dulu ya. Oh ya. Dalam biasanya di PPKN belajar tentang undang-undang. Ada undang-undang dasar apa tuh yang mengatur tentang hak anak? Ada ya? Enggak ada. Kalau hak asasi manusia tentang hak anak ada. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Dasar Mengatur tentang hak semua orang. ya, semua orang kan, berarti anak-anak juga masuk Bu ya. Ya. Nah, wah mantap nih, guru-guru PPKN mantap-mantap semua. Saya jujur aja nggak hafal. Ya, dulu tahunya pasal 33 ayat 1, 33 ayat 2, 33 ayat 3. Tanah, air, udara dikuasai oleh kerajaan api. Apakah? Oke. Disiplin positif ini merupakan pendekatan yang dimana fokusnya itu menguatkan siswa secara holistik atau secara menyeluruh. Kita menguatkan. Kemudian kita harus mempertimbangkan psikologis mereka. Ya, mungkin waktu kuliah ada yang namanya mata kuliah perkembangan peserta didik. Kita tidak bisa mengajar kepada anak-anak TK, anak-anak PAUD cara mengajar anak SMA. Ya, saya juga guru SMA nggak bisa ngajar ke anak SMA gaya guru PAUD, nggak bisa kan? Saya guru SMA jarang sekali yang namanya bernyanyi-nyanyi. Makanya mungkin rekan-rekan saya udah tahu kalau sudah nyanyi-nyanyi, Pak, saya paling malas karena saya nggak bisa nyanyi. Nah, kemudian dengan menerapkan disiplin positif ini, dalam pendidikan ya, diharapkan siswa dapat bertumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab, kemudian memiliki etika yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kalau sudah menghafal profil pelajar Pancasila, saya belum hafal. Yang pasti yang pertama berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa, ada ruang tinggi, bernalar kritis, kreatif dan yang lain. Kemudian dari disiplin positif ini diharapkan kita dapat mengembangkan perilaku positif anak ya menjadi pelajar masa depan. Apa sih itu pelajar masa depan?
ya, di mana pelajar yang bisa mampu mengikuti perkembangan zaman dan juga bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Kita melihat sekarang banyak anak-anak yang sering main game nggak tahu jam, ya, bahkan di kelas pun bisa main game mabar. Ya, mudah-mudahan mereka bisa menjadi pengguna handphone atau smartphone yang pintar. Lanjut. Nah, saya minta 2 orang nih. Pak Antoni bisa ke depan? Ya. Yang saya kenal Pak Antoni nih. Pak Antoni dengan Ibu Lela bisa bantu saya. Oh, yang dari SMP Selatan kira-kira siapa yang bisa bantu? Terserah Pak. Yang penting jelas Pak. Yang penting jelas. Bapak tadi mau ibu atau bapak? Yang penting jelas. Mau ibu, mau bapak atau enggak Pak Antoni? Saya kenalnya Pak Antoni aja di sini. Ini terkait ada gamesnya nih, game. Bukan game sih ya, ini analogi aja. Oke, gini Pak, ada sesuatu yang berharga, Pak Antoni, ada benda berharga nggak kira-kira di sana yang bisa dipegang? Ya mungkin duit atau apa, ATM, benda berharga. Nah coba sekarang Pak Antoni tutup kunci tersebut dengan menggunakan tangan. Oh, kegagalan. Ternyata lebih berharga permen. Oke. Tutup kuat-kuat, genggam kuat-kuat permen tersebut. Ya. Ya, jangan sampai terbuka. 2 tangan boleh, 4 tangan boleh. Nah, tugas Bapak mencoba merayu atau apapun caranya biar Pak Antoni ini membuka tangannya. Tapi Pak Antoni ternyata nggak boleh buka. Gini, terserah biar mau apa kayak caranya. Pulang dari sini warna padam. Tadi bisa jangan Gue pokoknya cuma merayu sampai. Anton itu baik jadi. Coba tolong buka sedikit ya. Tahu kenapa? Buka sedikit. Kalau sedikit, itu enak. Kalau enak, itu nggak enak. Buka sedikit. Masih kurang Pak. Oke, dulu. 13 ya. Terima kasih banyak Pak. Sudah membantu saya. Terima kasih Pak Antoni. Oke, jadi itu kita lihat Pak Antoni tidak membuka, ya tidak membuka tangannya. Sedangkan Bapak siapa tadi namanya? Pak Nur Hadi berusaha semaksimal mungkin untuk membuka tangan tersebut. Artinya di situ ada yang namanya kontrol. Ya, siapa yang mengontrol? Yang mengontrol diri sendiri adalah kita sendiri. Nah, berarti bukan guru yang mengontrol siswa, ya, tapi kita sendiri yang mengontrol. Tapi kita tidak bisa mengontrol orang. Nah, kitalah yang punyanya, kita yang kontrolnya, kitalah usernya. Nah, jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, di sini berkaitan dengan menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Nah, mengapa perlu menjaga benda tersebut? Ya, sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan. Karena begitu penting. Bapak Ibu dulu waktu zaman COVID disuruh cuci tangan. Ya, suruh cuci tangan, suruh menggunakan masker karena itu merupakan sebuah keyakinan penyebaran virus COVID-19. Nah, lanjut. Tadi ini alasan Pak Antoni saya skip aja ya. Saya tidak bisa buka kepala karena yang membuka kendali ada diri saya sendiri.
Oke, ini berkaitan dengan teori kontrol tadi. Mana Dr. William Jaeger ini mengatakan teori kontrol yang menjadi teori choose theory. Oke. Nah, ini ada miskonsepsi. Kelihatan nggak ya miskonsepsinya? Kelihatan ya? Nanti kami bagi ya. Yang pertama miskonsepsi tentang ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru sebenarnya tidak bisa mengontrol murid. Ya, karena murid itu merupakan individu yang memiliki akal dan pikiran sendiri. Kita cuma sesuai dengan filosofi Ki Dewantara yang mengatakan bahwa guru itu ibaratnya sebuah petani. Petani yang menanam, menjaga, merawat sampai dengan menyemai. Bukan kita yang menyuruh dia tumbuh, tapi kita cuma menjaga. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Kemudian ada juga ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah. Yang terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, tadi berkaitan dengan tadi ya, bahwa anak-anak pun memiliki hak sendiri. Yang ada tercantum dalam pasal 28 ayat 2, kemudian Undang-Undang HAM pasal tahun 2004 kalau nggak salah yang pernah saya baca. Ini sudah tadi miskonsepsi. Nah, di sini ada pertanyaan, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon ya kepada yang namanya pendekatan teori kontrol. Stephen R. Covey ini mengatakan bahwa dalam prinsipal centered leadership ya, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara utama, maka kita perlu mengubah kerangka acuannya dulu. Jadi kerangka apa yang harus kita rubah untuk cara-cara utamanya. Prinsip hidup saya, kita tidak bisa mengubah orang lain. Jika ingin perubahan, maka berubahlah dari diri sendiri dulu. Supaya apa? Kita bisa membawa, supaya kita bisa menginfluence. Kemudian, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan menjelaskan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, berdasarkan hal tersebut, saya pribadi menarik kesimpulan bahwa stimulus atau rangsangan ya itu dapat memicu proses terjadinya kegiatan pembelajaran pikiran perasaan siswa. Ya. Nah, proses assessment-nya dulu ya, bahwa kita pribadi tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengajak. Yang namanya perubahan kita tidak bisa melakukan dengan signifikan, tapi dari diri sendirilah yang melakukan perubahan. Untuk akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Hafiz untuk slide-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Joko Suwarno. Saya dari Kecamatan Lale, dari SD Negeri 2 Lale 2, bisnis di. Pas ini kami ini grupnya tanpa kami sangka sesuai jenjang. Jadi saya SD, Ibu Yuyun SMP, sedangkan Pak Hafiz SMA, jadi bertingkat. Jadi mungkin pola penyampaian kami akan berbeda. Mohon izin Ibu, Bapak Ibu sekalian.
Langsung saja. Ya, habis. Keyakinan kelas. Nah, saya akan menyampaikan, memaparkan terkait keyakinan kelas. Slide 42. Ya. Keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nah, sedikit saya sampaikan bahwa keyakinan itu merupakan kepercayaan atau keyakinan terhadap suatu hal atau gagasan tanpa harus ada bukti konkretnya. Nah, keterkaitan aspeknya itu dalam kehidupan kita, contohnya seperti keyakinan kita terhadap agama, keyakinan politik kita, keyakinan kita terhadap suatu pandangan tertentu, seperti itu. Nah, keyakinan itu bisa merubah pandangan kita terhadap sesuatu. Misalnya nih, angka 6 deh. Kalau berseberangan antara A dan yang B, akan berbeda pandangan atau keyakinan terhadap angka tersebut. Yang harusnya menurut si A itu angka 9, yang menurut si B itu angka 6. Nah, itu merupakan keyakinan berdasarkan pandangan, pengalaman pribadi, ya, apa yang diyakini, padahal itu angka 6, seperti itu. Baik, terkait ini ya, peraturan kelas. Nah, pernah nggak Bapak Ibu, mohon izin ini, di kelas itu yang terpampang itu tulisannya peraturan atau keyakinan kelas, Bapak Ibu? Peraturan. Apa bedanya peraturan dan keyakinan? Nah, seperti yang disampaikan itu, tatanan alat dan seterusnya. Sedangkan keyakinan seperti yang saya sampaikan itu. Nah, seringkali kita sampaikan bahwa di sekolah itu peraturan itu identik dengan konsekuensinya adalah hukuman. Sedangkan keyakinan konsekuensinya itu adalah restitusi atau perbaikan, seperti itu. Slide-nya, Pak. Lanjutnya, nggak ada suara saya tuh. Keyakinan kelas, seperti yang ada di slide, keyakinan kelas diterapkan sebagai salah satu cara yang mendalam untuk membangun budaya positif, kebiasaan yang bagus. Bagaimana kita harus meyakini dalam kelas apa-apa saja keyakinan yang harus dilaksanakan. Seperti itu. Budaya positif sebuah disusun secara terstruktur, sistematis dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah, baik dari kepala sekolah sampai murid kita, dan juga orang tua dari murid kita, seperti itu. Lanjut slide, Pak. Kemudian untuk keyakinan kelas dibuat hendaknya berdasarkan benar-benar kebutuhan dari warga sekolah. Jadi tidak ada kita harus menentukan keyakinan kelas itu sudah baku. Itu ada teknisnya, harus ada musyawarahnya, penentuan keyakinan kelasnya bagaimana. Ini kita membicarakan ruang lingkupnya di sekolah. Sedangkan yang kita bicarakan adalah keyakinan, artinya di kelas. Seperti saya kan, saya guru mapel nih. Berarti antara keyakinan kelas dan keyakinan mata pelajaran akan beda. Punya saya dengan wali kelas akan berbeda, seperti itu. Saya dalam PJOK seperti ini keyakinan kelas. Itu pun karena saya memegang semua kelas akan berbeda keyakinan. Ya, slide Pak. Tapi lanjut lagi. Tujuan dari keyakinan kelas seperti yang disampaikan di slide, menumbuhkan keterlibatan murid. Nah, dalam pembelajaran yang aktif, kemudian mewujudkan merdeka belajar, menciptakan komunikasi, membiasakan budaya positif, disiplin positif, membangun keyakinan kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi harusnya setiap sekolah, setiap kelas harus ada keyakinan kelas seperti yang disampaikan dosen pada tahun 1998. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, jadi harus kita pahami ya, peraturan dan keyakinan. Peraturan itu biasanya konsekuensinya hukuman. Keyakinan itu timbul dari masing-masing murid. Apa yang mau dimunculkan dari keyakinannya? Lanjutnya Pak. Next. Itu pembentukan keyakinan kelas kita. Nah, seperti itu. Itu mekanismenya.
ya, bersifat abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Nah, maksudnya pernyataan universal itu pernyataan yang maknanya bisa diartikan luas. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya mengikuti, berkontribusi, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak baku atau mutlak. Jadi harus relevan. Misalnya nih, tahun 2023 pada tahun ajaran semester 1 akan masih relevan, tapi 2024 nanti, apalagi nanti misalnya pergantian kepala sekolah akan mempunyai keyakinan berbeda, akan berbeda. Jadi kita mengikuti kondisi suatu situasi dan keyakinan dari masing-masing murid kita. Kan murid kita kan berbeda-beda seperti itu, Bapak Ibu. Baik, lanjutkan. Terima kasih. Bapak Ibu mohon izin karena siang mungkin kurang perhatian seperti itu. Jadi sebenarnya saya kalau di kelas banyak namanya anak SD, Bapak Ibu, konsentrasi anak-anak itu 10 menit, antara 20 menit, 20 menit itu hebat sudah. Kalau sudah 10 menit seperti jadi harus panggil, halo, hai anak-anak bagaimana, yuk kita tepuk. Nah, siang, pagi, malam seperti itu. Jadi tidak usah saya terapkan di sini. Jadi lanjut. Nah begini. Ini contoh keyakinan kelas untuk jenjang SD kelas 1, kelas 5 dan kelas 7. Nah, contohnya salah satu. Setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, sebenarnya biasanya kalau dalam kata-kata peraturan tidak boleh tidak belajar. Nah, ada kata-kata seperti itu, atau ada kata-kata jangan. Nah, sedangkan di keyakinan kelas tidak ada kata-kata tidak boleh atau jangan seperti itu. Di kelas 5 contohnya selalu bersikap positif. Nah, kan keyakinan yang universal, positif yang bagaimana? Nah, itu waktu curah pendapat nanti. Dan untuk kelas 7 terkait hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Konteksnya di dalam kelas ya, karena keyakinan kelas seperti itu. Lanjut. Nah, pendalaman keyakinan. Setelah terkait dengan keyakinan harus mengadakan pendalaman seperti ini ya. Membagi siswa dalam kelompok. Kemudian memberikan satu keyakinan kelas dengan membuat tabel T. Nanti huruf ya seperti itu. Setiap kelompok diminta bercurah pendapat, memberikan pendapatnya, keyakinannya tampak seperti dan tidak tampak seperti. Hasil curah pendapat dipresentasikan di kelas, ditempel di seperti itu. Nanti keyakinan kelas tekniknya seperti itu, kita minta kepada murid kita masing-masing, silahkan sampaikan apa keyakinan kalian di kelas ini terkait semua yang ada di kelas, termasuk kita proses belajarnya bagaimana, nanti waktu kita mengerjakan tugas bagaimana, waktu kita berkelompok mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru bagaimana, pulang sekolah, masuk sekolah seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian ini terkait pendalaman keyakinan, ini tampak seperti dan tidak tampak seperti. Contohnya untuk hormat. Nah, datang tepat waktu, tampak seperti datang tepat waktu, tampak tidak tampak seperti selip terlambat. Nah, maksudnya itu kebalikannya. Nah, ukurnya seperti itu, seperti bekerja, ya gitu. Belajar dan menyimak guru, tampak tidak tampak sepertinya tidak mendengarkan apa yang disampaikan guru. Kemudian diterima dan dimiliki, tampak seperti melibatkan semua anggota kelompok. Kebalikannya seperti itu, Bapak Ibu, terkait pendalaman keyakinan. Lanjut, Bapak. Lanjut saja. Nah, pendalaman keyakinan kelas ini yang disampaikan oleh Pak Nadiem Makarim, patokannya, tolak ukurnya Pak Nadiem Makarim adalah ini ya. Beratlah kemerdekaan itu bukan hanya tidak terperintah saja,
akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur kehidupan dengan tertib. Dalam hal ini termasuk juga mengatur tertibnya perhubungan dan kemerdekaan orang lain. Ki Hajar Dewantara, buku kuning, halaman 4. Mohon izin, saya mengenal Pak Ki Hajar Dewantara waktu saya jadi mengikuti calon guru penggerak. Jujur Pak, saya sebagai guru dari 2011, jadi ngajar aja tahunnya, nggak tahu tolak ukur bagaimana, apa pedoman saya yang harus saya ikuti, siapa tokoh yang harus saya panuti, ya seperti itu. Ternyata ada bahasanya pun sebenarnya, mohon izin saya ini kurang pandai untuk memahami sesuatu. Bahasa beliau ini benar-benar bahasa filsafat yang harus kita pahami sebagai guru. Beliau benar-benar menjiwai dalam kehidupannya sehari-hari, seperti yang disampaikan seperti itu. Lanjut Pak Hafiz, lanjut saja. Kebutuhan terkait keyakinan kelas tadi, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa itu kebutuhan dasar? Yaitu unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis. Nah, fisiologis itu berhubungan dengan badan kita, sedangkan psikologis yang berhubungan mental kita, seperti itu. Lanjut. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, pengakuan atas kemampuan, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan. Seperti Bapak Ibu, kita tentunya itu rangkuman dari apa yang kita butuhkan dalam keseharian kita, baik sebagai anggota masyarakat ataupun sebagai guru, seperti itu. Betul, lanjut habis. Nah, kebutuhan bertahan hidup, lanjut saja Pak. Kebutuhan kasih sayang dan terima. Nah, itu ya. Jadi kalau ini kita kaitkan dengan murid kita, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Tentunya kalau saya ini guru SD nih, anak murid saya itu pasti jenjang SD masih caper-caper. Nah, cari perhatian, ya. Apalagi antara kelas 6 sama kelas 1 beda capernya. Tuh, kasih sayangnya juga beda. Jadi Bapak Ibu pasti lebih tahu, mengetahui bagaimana isi hati dari anak-anak kita masing-masing, murid kita, bagaimana kita saat memberikan pembelajaran harus ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Apa itu diterima? Pendapat mereka, apa yang mereka sampaikan, ataupun hasil dari tugas yang mereka kerjakan, baik itu secara individu maupun secara berkelompok. Silakan Bapak. Nah, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, seperti itu. Semua jenjang pasti bahwa saya sudah mengerjakan Pak. Bagaimana hasilnya? Harus kita apresiasikan. Ya, jangan sampai tidak ada tanggapan apapun, karena itu salah satu kebutuhan dasar manusia, baik itu kita sudah dewasa ataupun masih anak-anak. Kebutuhan akan kebebasan. Nah, ya, bebas bukan berarti semau gue, apapun yang dilakukan anak-anak itu terserah. Katanya nih, yang kita tangkap kurikulum Merdeka Belajar. Saya aja jujur Pak, Merdeka Belajar, apa sih Merdeka Belajar itu? Memberikan kebebasan belajar kepada anak-anak. Nanti satu yang ini belum bisa membaca, yang sana sudah membaca, sana ragu-ragu, tanggung-tanggung. Jadi satu-satulah ngajarinya. Ya kalau 5 muridnya, kalau misalnya 20 orang, jadi bingung. Ternyata memberikan kebebasan belajar yang terkoneksi atau yang terkontrol, seperti itu. Jadi ada pengelompokan. Nah, seperti tadi di keyakinan kelas ada pembagian, pengelompokan berdasarkan keunikan, kebutuhan dan bakatnya masing-masing. Jadi tidak yang sini satu-satu, wah lempok kita semuanya, ya kan? Belum, itu SD loh Pak, SD loh Pak. Yang disuruh diam itu 1 menit saja, tapi itu sangat. Kalau yang jenjang SMP, SMA mungkin diam, dikit-dikit sekali. Apa habis kan sering kayak gitu katanya tuh. Diam tuh. Coba kalau anak-anak SD, nggak mungkin Pak, Bapak Ibu. Ya, disuruh diam 10 menit itu bagus, paling bagusnya 10 menit. Apalagi pelajaran saya itu Pak.
pelajaran saya itu, anak-anak hari ini kita belajar apa? Di luar Pak, main bola Pak, Bapak diam aja lu, malah ngantar Bapak lu, diam aja dia, lu nabrak bola aja. Iyalah, yang ceweknya belum nanu jepala, ada duduk di sini malah kayak hubungannya. Nah, bagaimana itu? Merdeka belajar lah seperti itu, bukan seperti itu. Jadi saya pahami setelah mengikuti CGP ini, saya mulai memahami apa yang saya harus terapkan di pelajaran yang saya ampuh. Lanjutnya Pak Hafiz. Selanjutnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Tentunya kita masing-masing, baik kita, anak didik kita, murid kita mempunyai kesenangan terkait pendidikannya, pembelajaran yang bagaimana. Kita diminta sebagai guru, sebagai pendidik harus dapat memiliki inovasi, inovatif dan kreatif seperti itu. Kalau tidak kreatif, inovatif dan kekinian, nah mohon maaf ini kekinian loh Bapak, bukan senior bukan. Hanya maksud saya kekinian, artinya dapat beradaptasi dengan zaman. Kalau sekarang itu butuh teknologi, artinya kita sebisa mungkin menggunakan teknologi, pembelajaran yang berbasis teknologi seperti itu. Jadi apa yang kita sampaikan bisa mengena, walaupun tidak panjang lebar kita sampaikan. Seperti saya misalnya, gerakan dasar lokomotor. Apa lokomotor itu? Bergerak. Ini contohnya anak, lihat videonya. Sudah paham? Apa itu? Gerakan yang bergerak Pak, berdiri di tempat. Bagus seperti itu. Artinya kita dapat beradaptasi dengan zaman kekinian sebagai pendidik yang menuntun dan membimbing sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Lanjut Bapak. Nah, dunia yang berkualitas dengan terciptanya generasi yang bagus, unggul, berkualitas akan tercipta dunia yang berkualitas. Lanjut Bapak. Bagaimana cara menjadi pribadi yang berkualitas? Balik lagi Bapak Ibu, kita harus memiliki keyakinan dan nilai-nilai berdasarkan pengalaman tentunya yang dianggap bagus. Kita tentunya berpedoman seperti Pak Mas Menteri kan pedomannya, patokannya adalah Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai pendidik itu harus menjadi penuntun dan pembimbing anak-anak murid kita sesuai dengan kodratnya masing-masing dan keunikannya masing-masing seperti itu. Lanjut Pak. Siapa manusia yang berkualitas? Hakikatnya manusia diciptakan itu memiliki hal yang bagus. Tentunya semuanya bagus. Kok ada yang jahat? Kok ada yang baik? Ya jalannya, pengalamannya, bagaimana dia menangkap keyakinannya bahwa saya harus hidup seperti ini. Konteksnya kita sebagai pendidik, tujuan kita memberikan pembelajaran ke anak murid kita itu apa? Apakah kita hanya memenuhi kewajiban? Ataupun kita memberikan ilmu yang kita berikan secara ikhlas, menjadi manusia yang berkualitas tentunya. Nanti Bapak seperti begitu Bapak Ibu, saya harapkan apa yang materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat khususnya buat saya dan juga buat Bapak Ibu, agar nantinya bahwa peraturan itu akan kita alihkan ke keyakinan yang merupakan adalah pengalaman dari masing-masing murid kita. Nanti kita di masing-masing kelas akan membentuk seperti itu, kita tempelkan, kita buat, kita tanda tangan bersama. Jadi merupakan bukan peraturan tapi keyakinan yang disetujui oleh murid kita. Saya sebagai guru mapel tentunya disetujui oleh anak murid saya dari kelas 1 sampai kelas 6. Mohon izin saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatian Bapak Ibu mendengarkan pemaparan materi saya. Apabila ada salah dan khilaf saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat
pagi Bapak Ibu. Mohon izin berbagi ilmu sebenarnya. Saya tidak menggurui, tapi kami di sini berbagi ilmu apa yang kami dapat di pembelajaran calon guru penggerak yang diinginkan pemerintah terhadap kurikulum merdeka yang akan kita jalani. Jadi sharing ilmu, jadi saya juga tidak terlalu pandai Bapak Ibu, jadi saya masih belajar, banyak kekurangannya, jadi mohon dimaafkan. Perkenalkan, nama saya Yun Hardianti, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 5 Muakewe. Bagaimana tadi menyimak materi sebelumnya Bapak Ibu bisa menangkap? Ada berapa materi tadi yang sudah diberikan Bapak Ibunya? Bapak Hafiz dan Bapak Andi. Ya, sudah lemes Bapak Ibu. Ya, silakan berdiri dulu Bapak Ibu. Kita lemaskan otot sedikit. Kita berhitung saja. Jadi apabila saya berhitung 1, 2, 3, 4, 5 dari tangan kanan dulu, lanjut tangan kiri sebanyak hitungan saya, habis tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Ada yang tidak paham? Bagaimana Bapak? Ya, jadi saya hitungkan 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, kanan lagi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, lanjut 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Siap, itu supaya kita lemes, supaya badannya lemes. Kontrol kita sebagai guru. Jadi posisi kontrol ini sebenarnya bisa kita terapkan kepada anak atau dari pimpinan kepada bawahannya. Posisi kontrol itu sebenarnya ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian yang kedua sebagai pemberi rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Jadi posisi sebagai penghukum dan juga pemberi rasa bersalah ini adalah merupakan identitas gagal untuk menuju disiplin positif. Kenapa dia menjadi identitas gagal? Karena akan menghasilkan siswa yang pemberontak. Bedanya kita selalu menerapkan hukuman. Misalnya kalau kamu tidak mengerjakan A, saya akan maafkan kamu. Gitu. Itu ciri-ciri dari posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian apa dampaknya? Nah, dampaknya tadi itu anak menjadi pemberontak, terus-menerus melakukan kesalahan, kemudian dia mendendam dengan gurunya, kemudian dia juga mencari objek yang lain untuk yang disalahkan. Jadi dia tidak menjadi koreksi dirinya. Nah, kemudian posisi kontrol yang kedua Bapak Ibu, ini adalah pembuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah, membuat anak merasa bersalah. Bagaimana ciri-cirinya? Kamu tidak mengumpulkan tugas, kamu bayangkan tidak? Orang tuamu sudah capek-capek bekerja, memberikan kamu uang jajan. Bagaimana kamu bisa melakukan kesalahan? Apakah kamu tidak kasihan dengan ibu kamu yang sudah bekerja? Nah, itulah ciri-ciri posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Dia merujuk kepada kekecewaan yang mendalam, sehingga menghasilkan murid yang merasa sedih, merasa dirinya gagal. Jadi itu dia masuk ke dalam identitas gagal. Nah, bagaimana posisi guru yang sebenarnya? Jadi posisi guru yang berada di dalam identitas berhasil yang diinginkan oleh kurikulum kita, yaitu mulai dari posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Apa bedanya? Biasanya kalau posisi teman tuh, loh kamu salah terus ya, nggak apa-apa, saya maklumi, nanti akan saya bantu. Itu biasanya kata-katanya seperti itu.
sebagai teman. Jadi murid yang dihasilkan nanti dia akan kenyang, tapi murid nanti tergantungan dengan gurunya. Ada aja nanti gurunya yang melindungi saya. Ada aja nanti ibu solehah yang melindungi saya, gitu ya. Kemudian posisi sebagai pemantau. Nah, pemantau ini biasanya sering saya lakukan karena saya biasanya posisinya dua, penghukum dan pemantau. Jadi pemantau ini adalah posisi yang selalu berkaitan dengan aturan, dengan peraturan sekolah. Jadi apabila anak-anak tidak mentaati peraturan, kamu mencatat, tidak mencatat, kamu mengumpulkan tugas, saya lihat sudah 3 kali. Jadi dia punya draft ketidakberhasilan anak. Jadi dia selalu menceklis kegiatan anak yang tidak sesuai dengan peraturan. Itulah posisi sebagai pemantau. Kata-katanya apa? Nah itu tadi yang dia katakan ke muridnya. Kamu tahu nggak peraturannya apa? Kamu tahu nggak konsekuensinya yang kamu dapatkan nanti apa? Nah itu posisi kita sebagai pemantau. Kemudian apa yang kita hasilkan nanti? Siswanya, output siswanya. Jadi siswanya itu merasa dirinya tuh selalu diawasi. Siswa itu merasa melakukan sesuatu itu nanti akan mendapatkan hadiah. Kalau dia melakukan sesuatu, dia mendapatkan hadiah, dia mendapatkan penghargaan. Apabila dia tidak melakukan sesuatu, maka dia mendapat hukuman. Itulah dia sebagai pemantau. Nah, apa posisi sebenarnya sebagai yang ideal kita sebagai guru, yaitu sebagai manajer. Nah, manajer ini fungsinya membimbing, mengajak dialog murid untuk menemukan solusi atas permasalahan yang mereka lakukan. Nah, misalnya mereka bolos sekolah, kita panggil anak tersebut, kita bimbing apa alasannya, bahwa apa yang mereka lakukan itu kesalahan itu merupakan hal yang manusiawi ya. Jadi bagaimana seorang guru menjadi manajer itu untuk menguatkan watak karakter disiplin positif anak. Ya, lanjut Bapak. Nah, sekarang kita putar video. Nah, sekarang kita lihat video berikut. Nanti setelah video 1 akan kita pause dan akan saya tanya kepada Bapak Ibu, posisi apa seorang guru pada video tersebut memperlakukan anaknya. Sekarang kita perhatikan baik-baik pada video yang pertama. Nah ya, ini dia video yang pertama. Silakan disimak Bapak Ibu. Kamu sudah mengerjakan. Kamu selalu lihat dalam jurnal. Kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Nah, bagaimana Bapak Ibu video tadi? Posisi kontrol dari ibu gurunya, adakah yang bisa menjawab? Kira-kira sebagai apa? Sebagai apa Ibu? Oh, mantap, jelas ya. Kenapa dia sebagai penghukum? Dari mana Ibu melihatnya? Dari bicara yang diberikan Oh, gurunya suka mengancam. Soalnya kan pengalaman. Iya, betul ya. Karena dia mengancam pengalaman di lapangan. Iya, karena dia mengancam, dia disuruh mencatat, menulis. Ya, kita lanjut Bapak. Saya kira anak-anak hari ini ada tugas. Ada yang belum mengerjakan, panggil saya. Kamu tidak mengerjakan tugas. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harus bertanggung jawab sama diri sendiri. Nah, bagaimana Bapak Ibu pada video yang kedua? Apa posisi Bapak guru di sini? Mungkin bagaimana Bapak? Tolong memberikan tanggapannya.
Posisi kontrol itu. Ya, sisi kontrolnya sebagai apa? Oh, salah. Walaupun nyontek betul ya Bapak. Jadi posisinya di dalam video ini yang kedua ini adalah dia sebagai pembuat rasa bersalah. Dari mana kata-katanya? Bayangkan perasaan orang tua. Ya lanjut. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Katanya ibu sama mamanya. Baru Bu Yuyun itu. Ya, lain kali papa tuh ya maksudnya. Sudah. Ya, kamu wah, ini kurang sekali. Apa ya? Ya, bagaimana posisi pada video yang ketiga? Kira-kira apa posisi? Oh, penonton. Apa posisinya penonton? Supaya menyimak tidak? Posisi guru kepada muridnya sebagai apa, Pak? Pemantau. Bagaimana yang lain dengan pendapat Pak Anton bahwa posisi gurunya sebagai pemantau? Bagaimana menurut Ibu? Ada yang sebagai apa Ibu? Sebagai teman. Ya, karena tadi kita lihat ada kata-kata di belakangnya ya, bahwa dia melindungi anak tersebut. Kita kan teman. Jadi dia melindungi sehingga anak itu akan merasa ada yang melindungi. Ketergantungan nanti. Walaupun aku salah nanti saya aja acilku di sana. Ya. Orang yang malu itu. Mohon maaf, tidak maksud apa-apa ya. Kita sekedar belajar. Ya, tentu tuh. Kamu kan nggak pakai baju olahraga? Kamu sudah 3 kali dari ikut olahraga bulan ini? Ya Pak, 3 kali berarti saya dapat 100 juta. Ya, bagaimana video yang keempat, Bapak Ibu? Seorang bapak gurunya menempatkan posisinya sebagai apa kira-kira? Bagaimana itu Susan? Sebagai pemantau sudah lahir, sebagai Ayo, sebagai apa Bu? sebagai apa sih? Sebagai teman. Pendapat yang lain, bagaimana Pak Sandi? Sebagai teman. Asal-asal. Ayo, kesenyangan perutnya jadi teman semua. Bagaimana Bu? Sebagai apa Bu? Sebagai teman. Pemantau. Dari mana Ibu melihat bahwa itu sebagai pemantau? Saya lihat sudah Ya, betul sekali ya. Beri tepuk tangan dulu buat Ibu. Ternyata Ibu menyimak masih. Ya, karena kalau seorang pemantau itu dia punya draft, punya catatan. Itu saya sekali ya. Saya sekali nih. Bahwa saya kalau anak di dalam catatan tuh 1 tugasnya kosong. Saya selalu memantau itu. Ya, lanjut. Gimana saya mengambil tugas? Enggak benar, saya telah mengambil tugas. Kenapa kamu terlambat mengambil tugas? Iya Bu, saya tahu sebenarnya dengan ibu dan selalu bersumpah mengambil tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, tanpa saya kamu membantu ibu jualan. Bagaimana saya juga kemarin Bu? Bagaimana kamu mau jadwal kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh ibu yang coba lihat dengan Mantap ya. Kalau semua anak kira-kira dengan kerjasama yang seperti ini, insya Allah memudahkan kita. Tapi nyatanya tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ternyata tidak semua anak bisa kita bawa
manajerial. Kemudian, iya jauh dari manajer. Bagaimana cara kita tetap bisa menempatkan posisi kontrol kita kalau tidak bisa sebagai manajer ini tadi? Bagaimana kira-kira Bu? Kita bisa mundur lagi Bapak Ibu, selangkah lagi. Selangkah ke belakang menjadi pemantau. Artinya kita mengaitkan terhadap aturan yang telah dia langgar. Tidak bisa lagi kita dekati lagi secara personal sebagai teman, tapi tidak bisa sebagai penghukum karena guru sangat disoroti oleh kami. Jadi tidak bisa menjadi penghukum. Menoyor kepala aja sudah mungkin orang tuanya akan datang ke kelas. Saya tidak pernah menoyor kepala anak saya. Kenapa ibu berani sekali? Seperti itu pasti orang tuanya akan keberatan. Jadi kita tidak bisa di posisi kita sebagai penghukum. Padahal zaman dulu mungkin kita produk penghukum ya, tidak mengumpul tugas ini ya, sampai tidak bisa berdiri saking takutnya. Tapi itulah keinginan kurikulum kita. Jadi kita sama-sama belajar apakah ini bisa kita terapkan pada anak didik kita. Ya, lanjut coba. Nah, bagaimana cara apa yang harus dilakukan seorang manajer untuk menyelesaikan masalah anak, yaitu menggunakan restitusi. Ini namanya restitusi. Yang pertama tadi ada hukuman, ada konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi, hukuman itu dilakukan secara sepihak. Misalnya, kalau kamu tidak mengerjakan tugas, kamu harus lari lapangan 10 kali. Itu namanya hukuman. Sementara konsekuensi itu apa yang harus kita lakukan secara langsung. Misalnya apabila dia mencoret buku temannya, maka konsekuensinya dia harus menggantinya. Itu konsekuensi. Jadi itu akibat secara langsung. Sementara kalau hukuman itu berupa sepihak, gitu ya. Nah, beda dengan restitusi. Restitusi ini penyelesaian masalah yang dikuatkan pada kurikulum Merdeka, yaitu mengajak anak berdialog mencari solusinya. Jadi dia membangun interaksi, kolaborasi, kemandirian anak supaya anak merasa merdeka dan bertanggung jawab. Bagaimana cara melaksanakannya? Kita lanjut. Nah, cara melaksanakannya menggunakan segitiga restitusi. Ini ilmu baru sekali. Mungkin pernah kita pelajari tapi tidak sekompleks ini. Jadi segitiga restitusi ini adalah dialog yang dilakukan guru atau orang tua untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kita menggiring opini mereka. Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki diri agar tidak terlambat masuk? Jadi kalian berpikir, ada nggak yang bisa membantu kamu supaya kamu tidak terlambat masuk ke sekolah? Ada nggak yang bisa membantu kamu supaya mengerjakan tugas selalu, misalnya gitu. Nah, bagaimana langkah-langkah segitiga restitusi? Nah, ini yang pertama, memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang kedua, menstabilkan identitas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Lanjut, Pak. Assalamualaikum. Ya, itu sangat tinggi. Jadi fungsi guru di sini menstabilkan keadaan mereka. Dengan bahasanya begini, bahwa kesalahan itu hal yang manusiawi, bahwa ibu juga pernah salah. Mungkin apa yang kamu rasakan, ibu mungkin akan merasakan. Misalnya teman kamu jahil lalu kamu marah, ibu juga pernah merasakan seperti itu. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya, bahwa anak itu berhak merasa kesal apabila temannya nakal, begitu ya. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya, kemudian lanjut, Pak. Kita memvalidasi tindakan yang salah. Kira-kira tindakan kamu tadi benar atau salah? Di bagian mananya yang salah? Begitu ya. Kamu boleh mempertahankan sikap kamu begitu, tapi kamu harus memperbaiki yang lain. Bagaimana kira-kira? Kamu setuju nggak kalau kamu memperbaiki diri kamu? Jadi kita ajak dia bimbing. Apakah kamu ingin mempertahankan ego kamu seperti ini, misalnya? Apakah kamu ingin memperbaiki diri lebih baik lagi? Kita ajak anak. Nah, kemudian lanjut, Pak, menanyakan keyakinan. Nah, ini tadi, jadi ini berhubung materinya. Jadi kita membuat keyakinan kelas bersama dulu.
Keyakinan kelas itu nilai-nilai apa yang ingin diterapkan di kelas atau di sekolah, kemudian dibawa bersama anak untuk menyetujuinya, kemudian dipantau secara berulang. Nah, keyakinan kelas ini nanti yang akan mereka patuhi, sehingga apabila dia melakukan kesalahan, kita kembalikan kepada keyakinan yang mereka yakini. Misalnya mereka berkelahi, kira-kiranya apakah tindakan berkelahi itu sudah sesuai keyakinan? Oh, jelas tidak, Bu. Keyakinan yang mana yang kamu langgar? Menghargai orang lain misalnya. Atau kenapa kamu ribut di kelas? Keyakinan mana yang kamu tidak patuhi? Pasti menghargai orang lain. Nah, jadi dia akan berpikir bagaimana caranya supaya dia bisa memperbaiki. Jadi fungsinya segitiga restitusi ini adalah cara kita mencari solusi, bukan menghakimi atau menyudutkan atau fokus pada kesalahannya, tapi bagaimana kita saling memperbaiki. Ya, lanjut. Nah, ini salah satu contoh video segitiga restitusi. Silahkan simak Bapak Ibu. Saya Pak, sudah lama nggak berusaha. Kenapa hari ini ada di sini? Kesal Pak, sebenarnya ini bisa bilang Pak. Yakin saya aku dari di kanal YouTube ya. Jadi kita lanjut, apa sih sebenarnya budaya positif ini, apa sih yang diinginkan? Ternyata di kurikulum Merdeka ini ada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Apa keinginannya? Yaitu bahwa dia menuntun segala kodrat yang ada pada anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi kita ini menuntun kodrat, tidak memaksa ya. Jadi bahwa anak itu sebenarnya mempunyai watak karakter dia masing-masing. Jadi mereka bukan kertas kosong yang kita lukis, tapi dia kertas samar yang kita tebalkan karakternya. Ya, lanjut Pak. Nah, ini tadi yang seperti disampaikan Pak Hafiz, bahwa menuntun itu kita hanya seperti petani ya. Apabila kita menanam jagung, ya hasilnya akan jagung. Tidak mungkin kita menanam jagung, hasilnya padi atau terong. Jadi kita hanya melakukan yang terbaik, menyiramnya, memberikannya pupuk, menempatkannya di sinar matahari. Misalnya kalau daun seledri nggak bisa terlalu kena hujan, misalnya kita tempatkannya di mana. Tapi kalau misalnya si cabai atau yang pohon besar yang harusnya kena full sinar matahari, kita tempatkannya di mana. Jadi seorang guru itu fungsinya menuntun atau menempatkan anak sesuai dengan kodratnya. Kemudian itu tadi kita juga sebagai among itu di depan memberi contoh, di tengah memberi motivasi, kemudian di belakang juga menyemangati atau mendorong. Ya, lanjut Bapak. Nah, di sini ada bahasanya di dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, sangat kita ini sekali ya. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan berhamba pada sang anak. Karena kalau kita lihat berhamba itu seperti kepada Tuhan dan insannya. Tapi di sini Ki Hajar Dewantara menyatakan kita juga berhamba kepada sang anak. Bagaimana berhamba pada sang anak? Sebenarnya kita bukan menuruti semua keinginan anak. Oh, wajar aja kamu landau, bukan seperti itu ya. Tapi menghambanya di sini kita lanjut Pak. Kita memberikan pendidikan sesuai karakternya, yaitu tadi menerapkan segitiga restitusi dulu, membangun dialog kalau dia melakukan kesalahan, kemudian melakukan pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya menilai kognitifnya saja, tidak hanya menilai kepintarannya di bidang akademik saja, tapi juga menilainya di bidang budi pekerti, non akademiknya ya. Kemudian pendidikan berpihak pada anak juga bahwa anaklah sebagai pusat pembelajaran. Jadi tidak bisa lagi pendidikan satu arah, guru sebagai satu-satunya sumber informasi, itu tidak bisa. Apalagi di tengah media yang sudah modern ya. Nah, kemudian tugasnya juga menuntun, guru itu menuntun kodrat anak. Dan perubahan itu dilakukan melalui dua kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam sesuaikan dengan sosial budayanya.
Kemudian kodrat zaman sesuaikan dengan keterampilan IT-nya. Kemudian memahami kodrat anak, kemudian tidak membeda-bedakan anak satu sama lainnya. Semua anak itu istimewa. Ya, lanjut Bapak. Nah, kemudian lanjut materi kami kemarin bahwa guru penggerak ini tadi harus berpihak pada murid. Kalau bertanya, bagaimana? Apakah ibu sudah melaksanakan itu? Saya masih belajar. Sudah saya terapkan sedikit demi sedikit, tapi sepertinya masih banyak koreksi, masih banyak refleksi ya. Jadi ini sudah mulai saya terapkan seperti misalnya mandiri. Mandiri kan seperti kayak kita gini ya. Melakukan pengembangan diri secara inisiatif sendiri, membuka kanal YouTube, belajar untuk membuat misalnya aplikasi di Excel atau belajar tentang Canva. Ibaratnya tanpa disuruh pimpinan kita mengembangkan diri kita secara mandiri. Kemudian inovatif. Inovatif itu melakukan pembelajaran yang tepat guna, tepat untuk anak. Kemudian kolaboratif. Jadi kolaboratif ini juga bagaimana cara kita bekerja sama. Bekerja sama dengan rekan kita, dengan pimpinan kita, kolaboratif dengan murid ya. Kemudian reflektif. Setiap yang kita lakukan selalu kita refleksikan, mencari pembelajaran yang bermakna dari apa yang telah kita lakukan. Apalagi tindak lanjut yang harus kita lakukan. Itulah gunanya jurnal guru. Jurnal guru itu salah satunya untuk melakukan refleksi diri kita. Lanjut Pak. Ya, ini peran salah satu saya. Ya, ini peran guru penggerak. Peran guru penggerak itu yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Di dalam kelas jelas kita menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menjadi coach bagi guru lain. Coach itu mendampingi, memberikan arahan, misalnya temannya tidak bisa menggunakan aplikasi rapor, kita bisa memberikan coaching kepada teman. Secara sharing tanpa ada sertifikat itu sudah namanya coaching. Kemudian mendorong kolaborasi, kita mengajak kita yang menggerakkan teman-teman kita. Ayo Bapak Ibu semua kita menggagas, menjalin kolaborasi. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Bagaimana caranya mewujudkan kepemimpinan murid? Dengan cara pemilihan ketua OSIS, dengan cara pemilihan ketua kelas, ya, itu merupakan salah satu perwujudan kepemimpinan. Kemudian apalagi menggerakkan komunitas praktisi. Di sekolah itu diharapkan mempunyai komunitas praktisi yang ada kegiatannya, tujuannya jelas ya, untuk memajukan misalnya kompetensi guru, kegiatannya, jadwalnya jelas, tujuannya jelas. Ya, tadi Bapak. Pada modul 1.3 ini buat rekan-rekan yang ingin mengikuti calon guru penggerak. Jadi kita belajar lagi di modul 1.3 itu tentang visi. Apa sih visi? Visi itu adalah representasi visual kita tentang masa depan. Nah, tujuannya untuk memajukan dan mengembangkan sekolah atau organisasi. Sebenarnya visi itu adalah impian kita, impian kita terhadap lingkungan sekolah dan murid kita di masa depan. Jadi setiap orang pasti punya impian yang berbeda-beda. Jelas. Kalau saya inginnya yang berhak penggerak karena dan taat pada agama. Kalau taat kepada agamanya, insya Allah dia terhindar dari perbuatan yang tercela. Kemungkinan dia akan jadi pemimpin yang jujur, tidak korupsi, kan begitu ya, disiplin. Saya tuh jauhnya ke situ. Tapi mimpi orang kan beda-beda. Ada yang pengen mimpinya muridnya nanti cerdas, pintar, bisa go internasional misalnya. Kan banyak mimpi orang berbeda-beda. Ya, lanjut. Nah, cara mewujudkan visi ini tadi. Cara mewujudkan visi, cara membuat visi itu kita mencita-citakan murid itu maunya seperti apa. Memimpikan murid yang bagaimana, ya. Kemudian kita paham bahwa murid itu seperti apa. Ya, lanjut Pak. Cepat aja. Nah, pada akhirnya visi tadi menginginkan seperti kurikulum yang diinginkan bahwa dia mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi dimensi ini sebenarnya visi itu dilakukan, visi yang dibuat sebaiknya merujuk kepada
dimensi profil pelajar Pancasila yang diinginkan kurikulum Merdeka ini ya. Lanjut Pak. Nah, untuk mewujudkan visi, salah satunya membuat prakarsa perubahan sederhana melalui pendekatan inquiry apresiatif, yaitu sesuatu pendekatan aset positif yang ada di sekolah. Misalnya asetnya terdahulu bahwa anaknya mempunyai sifat kekeluargaan yang baik, atau misalnya lingkungan sekolahnya yang asri, atau misalnya sarana prasarananya memadai sehingga bisa meningkatkan minat belajar murid. Lanjut. Nah, ini tahapannya untuk membuat prakarsa perubahan. Ada membuat pertanyaan utama, kemudian mengambil pelajaran, ada gali mimpi, ada jabarkan rencana, ada atur eksekusi. Ya, lanjut, sudah habis. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada salah, kita sama-sama belajar. Terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.